Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kelas, kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana sih cara menghitung MP sama AP. Nah, kalian udah lupa atau masih ingat? Ayo. Nah, sekarang saya akan mau mengingatkan lagi. Kemarin kita sudah sampai di pembahasan yang ini. Oke. Kemarin kita sudah menghitung ya, untuk menghitung bagaimana cara menghitung MP atau marginal product dan bagaimana cara menghitung AP. Nah, untuk hari ini kalian lihat di sini. Di sini kita sudah mempunyai grafik. Nah, kalau berhubungan dengan grafik, di sini berarti kita akan membuat gambar grafik. Grafik apa sih yang akan kita buat hari ini? Hari ini kita akan menggambar grafik dari TP atau total product. Kita akan juga menggambar grafik MP atau marginal product. Dan yang terakhir kita akan menggambar grafik AP atau average product. Datanya adalah data yang kemarin kita sudah hitung, yaitu data yang kemarin dari sini. Nah, kita sudah punya data TP, MP, dan juga AP. Nah, kalau kita sudah mempunyai data seperti ini, maka kita akan bisa membuat grafiknya. Oke, selain kita akan menggambar grafik-grafik TP, MP maupun AP, kita juga hari ini pembahasannya adalah mengenai tahap produksi. Nah, kalian lihat tuh yang di atas tuh sudah ada tulisan tahap produksi 1. Nah, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan setelah kita selesai menggambar grafik TP, MP maupun AP. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke. Di sini kita sudah mempunyai dua ruas seperti ini ya. Ini yang untuk menggambar TP dulu yang di atas, yang di bawah kita akan untuk menggambar MP sama AP. Yang di atas kita akan menggambar TP dulu. Oke, langkah pertama kita akan menggambar dulu yang grafik untuk TP atau total product yang ini ya. Nah, langkah pertama ketika kita akan membuat grafik, kita harus dulu menentukan sumbunya. Nah, sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Nah, kita ini akan menggambar grafik TP dulu ya. Total, ini saya tulisnya di sini aja ya. Total. Oke. Produk. Oke. Pertama kita akan menggambar total produk dulu untuk sini. Sumbunya apa? Yang pertama kita akan menentukan sumbu. Sumbunya apa? Ketika kita akan menggambar grafik total produk. Oke, dengarkan baik-baik ya. Di sumbu horizontal atau yang mendatar ini, kita adalah sumbu untuk labor. Oke, nama lain labor kemarin apa? Saya singkat L ya, labor. Labor atau tenaga kerja. Berarti yang di sini adalah tenaga kerja ya, atau tenaga kerja. Ini saya kasih garis miring. Labor atau tenaga kerja. Itu adalah sumbu yang horizontal. Yang untuk sumbu vertikalnya, vertikal ini, sumbunya adalah kuantitas yang dihasilkan atau kita simpulkan dengan Q. Aduh, kuantitas yang dihasilkan atau Q ya. Nah, karena kita di sini sedang menggambar total produk TP atau TP, maka kuantitas di sini datanya dilihat dari total produk atau TP. Jadi dilihat dari data yang tabel total produk. Oke. Di sini kita lihat lagi data. Kita lihat tenaga kerjanya ada berapa? 9 orang tenaga kerja. Maka di sumbu yang horizontal ini kita tulis dulu sejumlah tenaga kerjanya, atau kalian menulis 10 juga nggak apa-apa. Ini saya tulis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya tulis sejumlah 10 orang. Kemudian untuk yang sumbu vertikal adalah sumbu kuantitas, atau di sini karena kita menggambar grafik total produk, maka di sini adalah jumlah total produknya berapa ya. Di sini kita lihat total produk
angka paling tinggi adalah 1400. Maka kita di sini bisa juga gambar misalkan kelipatan 100 ya. 100 bisa, 200 bisa. Nah, ini saya gambar kelipatan 100 aja ya. Ini 100. Oke kelas, I'm sorry tadi ternyata waktu pas saya gambar grafik TP-nya nggak ke record, tapi nggak apa-apa. Kita nanti akan menjelaskan ulang caranya di cara menggambar marginal product. Sebenarnya sama, cara menggambarnya juga sama, cuman bedanya sumbu vertikalnya aja. Nanti datanya kita lihatnya bedanya, data yang kita lihat di sumbu vertikalnya aja. Nah, ini saya sedikit ulas. Nah, datanya dari sini ya, tadi ya. Saya ulang tadi ya, tenaga kerja di yang garis horizontal adalah sumbu tenaga kerja. Jangan lupa ya, kalau kalian menentukan cara membuat grafik, jangan lupa tentukan dulu sumbunya dulu ya. Sumbu horizontal adalah sumbu labor atau tenaga kerja. Oke. Di sumbu vertikal adalah kuantitasnya. Karena kita mau gambar grafik total produk, maka di sini kuantitasnya itu dilihat dari data yang ada di tabel total produk. Karena kita akan menggambar grafik total produk. Oke, jadi sini saya tulis kuantitas atau total produk karena kita menggambar grafik total produk ya. Oke, karena di sini jumlah tenaga kerjanya ada 9, maka silahkan tulis 1 sampai 9 sejumlah tenaga kerja, atau di sini saya buat 10, lebihin dikit gak apa-apa. Sebenarnya cuma mempercantik doang sih. Kemudian kuantitasnya silahkan kalian sesuaikan dengan data. Nah, karena kita menggambar tadi TP atau total produk, maka silahkan sesuaikan dengan data yang ada di tabel total produk. Ini saya buat sampai 2000. Nah, seperti ini. Oke, caranya ketika sudah menentukan sumbunya, tinggal kita baca di data. Ketika tenaga kerja 1, output yang dihasilkan atau output dari total produk yang dihasilkan adalah 150. Maka kita tarik, 1 orang menghasilkan, ketika tenaga kerja 1, maka TP-nya adalah 150. Kira-kira di sini. Titik 1 di sini. Kemudian baca lagi di data. Ketika tenaga kerja 2, maka dia menghasilkan 360 total produk yang dihasilkan. Oke, 2 orang berarti 360. Ada sekitar di sini. Kemudian lanjut. Ketika dia 3 tenaga kerja, dia menghasilkan total produk 660. 3 orang sebesar 660. Kira-kira di sini. Tarik. Sampai seterusnya sampai 9 tenaga kerja, silahkan kalian baca. 9 tenaga kerja berarti 1300. Kalian silahkan buat seperti yang saya jelaskan. Berarti ada 9 titik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 9 titik sudah lengkap, silahkan kalian tarik dari sumbu 0 atau horizon ini. Kalian tarik dari titik ke titik. Nanti ini akan membuat grafik seperti ini. Ini adalah grafik total product atau TP. Seperti itu cara menggambarnya. Lanjut. Kan tadi saya di awal sudah mengatakan kalau kita akan menggambar 3 grafik ya. TP, MP, dan AP. TP-nya sudah kita gambar seperti ini. Kalau kalian lihat di sini, oke. Di sini saya punya 2 ruas nih. Saya punya 2 ruas. Jadi kan kita menggambar 3 grafik ya, TP, MP, dan AP. Ya, saya gambarnya 2 ruas seperti ini. Yang garis atas, yang ruas atas saya gambar untuk gambar total produk. Yang di bawah ini nanti saya akan menggambar untuk marginal product atau MP, dan juga ada average product. Nanti saya satukan di sini. Oke, jadi nanti kalau misalkan saya minta kalian untuk gambar grafik dari data yang sudah kalian punya, misalkan berarti kalian gambar 3 nih, TP, MP, dan AP. Kalian boleh silahkan gambar di satu ruas 3 grafik, TP, MP nanti, dan AP misalkan di satu ruas. Silahkan kalian gambar di satu ruas, tapi saya mempermudah aja. Kalau misalkan di satu ruas, takutnya nanti ada titik-titik yang saling bertemu terlalu banyak, kalian jadi pusing menarik gambarnya gimana gitu. Nah, maka saya di sini buat 2 ruas aja, TP di sini untuk MP sama AP. Kalau kalian mau gambar 3 ruas, 1, 2, terus ada lagi di bawahnya, silahkan digambar 3 untuk masing-masing grafik, silahkan. Asalkan syaratnya kalau kalian menggambar kayak gini nih, saya kan bikin 2 ruas. Pastikan antara sumbu horizontal 1 yang ini dengan sumbu horizontal yang ini kalian sejajar. Nah, seperti ini. Kita sejajar ya, 1 dengan 1 tenaga kerja,
2 dengan 2 tenaga kerja, dan seterusnya sampai 9. Tujuannya apa dibikin sejajar? Karena nanti kita akan menarik garis, misalkan di 6 ada menarik garis dari atas ke bawah. Untuk apa? Untuk menentukan batas tahap produksi. Jadi pastikan ketika kalian membuat grafik seperti ini, horizontalnya ini antara satu dengan satu ini harus sejajar ya. Nah itu. Oke, kita lanjut, kita move on ya. Kita move on ke cara membuat grafik MP. Oke, kita lihat lagi di data. Ini TP-nya kita tutup. Oke, masih kelihatan ya. Seperti ini. Pertama kita tentukan dulu, seperti biasa kita tentukan kalau membuat grafik sumbunya, horizontalnya, dan sumbu vertikal. Sama di MP juga maupun AP, MP, AP, dan TP, sumbu horizontalnya untuk sumbu horizontal yang ini dia adalah sumbu untuk jumlah labor atau tenaga kerja. Nah, karena di soal sini ada 9 orang tenaga kerja, maka silahkan buat sampai 9 orang. Ini saya sudah buat sampai tengah jalan, tapi kepotong gitu rekordannya. Nah, jadi nggak apa-apa, kita lanjutin lagi ya. Ini 7 orang, 8 orang, 9. Nah, saya buat sampai 10. Nggak apa-apa ya, sampai 10 ya. Nah, kemudian karena kita di sini akan menggambar garis marginal produk, di sini kan saya mau rencananya untuk menggambar MP dan AP kan. Maka sumbu vertikalnya di sini, sumbu vertikalnya adalah kuantitasnya. Nah, karena kita akan menggambar di sini untuk MP dan AP, jadi di sini kuantitas atau MP atau AP. Jadi nah nanti saya tulis sini ya, kuantitas MP atau AP. Nah, tapi kita akan gambar dulu yang MP. Nih yang ini ya. Nah, berarti kita ngelihat datanya dari jumlah tenaga kerja dan juga MP-nya, karena kita mau gambar MP. Oke, langsung kita eksekusi. Oh ya, di sini saya tulis dulu sejumlah MP. Coba kita analisis. MP dan AP, karena saya akan menggambar MP dan AP, maka kita analisis dulu berapa nih jumlah terbaik. Oke, ternyata membuat video seperti ini tidak semudah yang saya bayangkan ya. Tadi ada sedikit human error dari sayanya. Oke, tadi kan saya bilang katanya data terbesar di sini adalah 250 ya. Ternyata di sini masih ada 340. Pardon me, maafkan saya, maafkan ketidaktelitian saya. Jadi di sini saya ulang. Di situ berarti karena 340 data terbesar, maka garis vertikalnya ini kita buat sampai 350, nggak apa-apa ya. Nah, ini kita buat dari kelipatan, jangan banyak-banyak deh ya, biar saya nggak pusing. Dari 50 aja. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. Tolong fokus ya ke suara saya. 400, 450, 500, 550, 600, dan seterusnya. Ini enggak saya lanjutin ya, karena data terbesar adalah 350 sudah ada di sini. Nah, pokoknya seperti ini, kalian tolong buat lebih rapi daripada saya. Tapi karena data di sini kan, di sini kuantitas itu kita lihat dari MP atau AP. Karena kita mau menggambar MP dulu, maka kita lihat data yang terbanyak di MP itu ada berapa? 340 yang ini ya. Berarti kita maksimum ya, kita buat sampai 340. Nah, ini kan banyak sisa nih, nggak apa-apa ya. Nah, kalian karena kita kan sudah sampai di 350. Nah, makanya nggak apa-apa. Lanjut, kita cara membuatnya. Oke, cara membacanya, karena kita menggambar garis MP marginal product sekarang ini, maka kita lihat data di garis labor, di tabel labor, sama di data di tabel marginal product. Oke, ketika tenaga kerja yang satu, marginal product yang dihasilkan adalah 150. Maka kita garis di sini 150 di mana? Di sini. Oke, ini satu orang tenaga kerja. Oke, berarti titiknya di sini ya. Ini tolong bayang-bayang ini diabaikan aja. Nah, ini saya tutup deh. Terus kalau misalkan dua orang tenaga kerja menghasilkan marginal produknya 210. 210 di sini bukan maksudnya adalah 2 orang ya, tapi satu tambahan ini menghasilkan 210 marginal product, menghasilkan output sebesar
210. Satu orang ini, tenaga kerja ini, satu orang tambahan ini menghasilkan 210 ya. Nah, itu 210. Jadi kira-kira di sini. Oke, kita garis. Ini ada di sini. Titiknya ada di sini kira-kira. Oke. Itu untuk 2 tenaga kerja. Kalau tidak 3 tenaga kerja, dia tambah 1 ya, dari ini ke sini tambah 1 juga, berarti 300. Oke, 300 garisnya di sini. 3 orang tenaga kerja ada di sini. Terus kalau 4 penambahan menjadi 4 orang, hasilnya 340. 340 hasilnya sini ya, di bawah ini 1, 350. 4 orang tenaga kerja. Hasilnya adalah di sini. Kalau 5 orang tenaga kerja, 250. Oke, 250 ada di sini. 5 orang tenaga kerja. Sekitar sini. Oke. Kalau 6 tenaga kerja, MP-nya adalah ketika ditambah 1 orang menjadi 6, maka dia menghasilkan 130. Satu orang tersebut menghasilkan, per satu orangnya menghasilkan 130 tambahannya. 130. Berarti di bawah sini ya. Lihat ini 130. Aduh, kok naik? Di sini 6 orang tenaga kerja. Kalau 7 orang, kita lihat 20. 20 di mana? Nah, kira-kira di sini ya. Orang tenaga kerja. Oke, ini 7 orang, belum mencapai titik 0 ya. Oke, kalau 8 orang tenaga kerja, MP-nya nggak menambah. Nah, 1 orang yang ditambah menjadi 8 itu nggak ada menghasilkan tambahannya. Nah, jadi 0 tambahannya. Jadi kalau 8 orang, titiknya tetap di sini karena 0 kan. Nah, berarti tetap di sini. Kalau 9 bahkan sampai minus 50 karena di sini garis 0 ya. Ini kan 0, berarti di bawah garis ini kan udah minus ya. Anggap aja yang 9 itu kita taruh sini ya. Karena kalau minus 50 jauh-jauh kertasnya nggak muat. Oke, karena kita sudah punya 9 titik, kita tinggal tarik garisnya. Oke, MP-nya kan dari 0 dulu ya. Dari 0 ke 1 dia mengalami kenaikan kan. Oke, ini kita tarik. Masya Allah, nggak lurus-lurus ya saya. Dari 0 juga kita tarik. Nah, ini ke atas. Oke, sampai titik maksimum, terus dia mengalami penurunan, tarik lagi, kita tarik lagi, sampai dia garisnya sini, minus, hasilnya minus, seperti ini. Nah, ini garisnya saya kurang cantik gitu ya. Nah, ini saya tebelin biar kalian bisa dilihat. Oke, ini adalah grafik untuk marginal product. Oke, dia sampai menembus sampai minus nih, ini minus 50 ya. Oke, itu untuk marginal produknya. Untuk average product, sekarang kita akan menggambar average product atau AP. Nah, berarti sini kita tambahin tulisannya. Kan marginal product dan average product. Oke, kita yang kedua akan menggambar grafik untuk average product di laman yang ini juga. Oke. Yang pertama, kita lihat data. Kita lihat data, ketika dia tenaga kerja yang 1, average product yang dihasilkan adalah 150. 150, berarti titiknya di sini ya. Nah, inilah yang maksud saya, takutnya kalian ntar jadi bingung. Ini apa ya, 1 yang pertama di sini. Kemudian kalau 2 180 ada di mana? This is very confused. Oke, ada di sini kira-kira ya 180 ya. Oke, ini 180 untuk yang 2. Nah, karena ini sulit, terlalu sulit. Nah, ini makanya saya pakai
pensil merah aja ya, 180 ya tadi ya di sini ya. 2 tenaga kerja 180. Oke. Ini untuk yang 2 tenaga kerja. Kalau 3 tenaga kerja, average production adalah 220. 220 kira-kira di sini. Oke, 220 kira-kira di sini. Nah, inilah yang saya bilang kalau misalkan kalian dibuat dalam satu grafik, satu kolom semuanya, ini semuanya akan susah kayak gini. Nanti kan 150. Ini kan tadi 1 2 3 kan. Oke. 1 2 3 kita udah punya 3 ya. Nah, ini bawahnya lurus untuk 3 orang tenaga kerja. Terus 4 tenaga kerja 340. Salah. Ini grafiknya. 4 tenaga kerja 250. Oke, berarti ini di sini 4 tenaga kerja ya. Kita berhenti sampai 4 tenaga kerja. Oke, ini ya. Ini grafik keempat. Kalau 5 tenaga kerja, average productionnya 250. Sama ya. 250 untuk 5 tenaga kerja. Nah, ini di sini. Oke, ini. Oke, seperti itu. Kalau 6 tenaga kerja, dia average productionnya 230. Ini tadi 220, 230 di atasnya. Nah, ini dia nih yang saya bilang rumit. Kalau satu garis tuh kayak bertumpuk-tumpuk gitu. 200 berapa tadi? 230 6 pekerja ya. 6 pekerja ada di sini. Oke, itu 6 pekerja. Kalau 7 pekerja, average produknya 200. Oke, 200 adanya di sini, pas. Nih. Oke, 7 pekerja. Titiknya ada di sini. Kalau 8 orang pekerja, average produknya 175. 150 di sini, 175 kira-kira di sini ya. Dikit lah di sini lah ya. Anggap aja di sini lah ya. 175, pokoknya di atas 150 aja. Oke, 8 orang. Dan yang terakhir 9 orang pekerja, average produknya adalah 150. Berarti dia pas di garis. Oke. Ribet kan kalau misalkan satu ini 9 orang pekerja. Oke, jadi kita udah punya titik 9 titik ya. Yang pertama ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kalau sudah kita punya titik, tinggal kita garis. Ini sama ditarik dari sumbu 0. Nah, ini nggak kelihatan kan? Nah, ini dia nih. Iya, ampun, putus dong. Oke, kita ganti warna jadi ungu. Kita lihat dulu ungunya bagus gak? Oke, ungunya bagus. Oke, ini kita tarik dari bawah. 1 2 3 4 5 6. Oke, 7 8 9. Oke, ini kalau misalkan kita tarik sebenarnya ini jelek banget sih gambar saya, mohon maaf ya. Kita tarik kan begini gambarnya ya. Saya kebelin deh. Oke. Ini seperti ini. Kita garis, jadi deh garis apa? Oh my god. Apa lah ya? Kelihatan seenggaknya garisnya. Nah, that's why kalau misalkan kalian membuat 3 ruas juga nggak apa-apa. Kalau 2 ruas nih kayak saya 2 ruas aja udah ribet. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau kalian lihat, cara gambarnya sama, cuman bedanya sumbunya aja. Ini nggak apa-apa ya, kosong. Tadi saya sudah bilang sebenarnya
pokoknya sampai 330 disesuaikan dengan data 340. Nah di sini karena kebanyakan, supaya mempersingkat waktu juga, saya bikin sampai 600 saja, tapi nggak apa-apa ya, ini nggak rapi kayak gini. Hasilnya nanti seperti ini. Ini untuk grafik MP dan AP, ini untuk grafik TP. Jadi perbedaannya hanya dilihat dari sumbu horizontalnya aja, sumbu vertikalnya aja. Untuk sumbu horizontal sama, kalau membuat 3 grafik atau 2 sumbu kayak gini, 2 gambar misalkan kayak gini, 2 ruas kayak gini, pastikan antara tenaga kerja satu yang sama ini tuh sejajar ya garisnya. Ntar kalau kita tarik garis berarti jadi lebih gampang. Nah seperti itu, perbedaannya hanya di sini. Kalau kita mau gambar MP, berarti yang di sini kita lihat dari data yang vertikal, kita lihat dari data MP. Kalau kita mau gambar grafik AP, maka garis vertikalnya ini datanya kita lihat dari tabel yang AP. Begitu juga dengan yang TP. Nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan menentukan yang namanya batas. Oke, jadi namanya batas. Kita checklist dulu ya. TP sudah dibuat, MP sudah dibuat, AP sudah dibuat. Oke, sekarang kita akan menentukan namanya batas. Saya jelaskan dulu. Namanya tahap produksi. Saya tulis ya. Tahap produksi itu akan dibagi menjadi 3. Ini kan kita membahas mengenai produksi ya. Ini satu input variabel, 3 tabel ini, 3 grafik ini untuk membahas satu input variabel. Nah ini kita kan lagi membahas produksi. Nah tahap produksi itu nanti akan dibagi menjadi 3. Tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nanti produsen atau orang yang melakukan kegiatan produksi akan melalui 3 tahap. Ada tahap 1, ada tahap 2, ada tahap 3. Itu dalam kegiatan produksi ya. Nah, kita akan menentukan nih dari grafik yang sudah kita buat ini. Kita akan menentukan batasnya sampai mana sih tahap 1. Nah, seperti itu. Tahap 2 batasnya sampai mana sih? Nah, terus habis itu tahap 3 batasnya sampai mana? Hari ini di video ini saya akan hanya menjelaskan cara membuat batasnya saja. Tidak menjelaskan di tahap 1 akan terjadi apa sih, di tahap 2 akan terjadi apa. Itu saya bahas dalam presentasi kita, yaitu di Zoom ya. Nah, juga ada di PPT yang saya share di PJJ kalian. Jadi silahkan kalian baca di situ apa yang akan dilakukan produsen, sebaiknya dilakukan produsen pada tahap 1, pada tahap 2, dan tahap 3. Terus apa yang terjadi di tahap 1, 2, 3 itu silahkan kalian baca di PowerPoint. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan batasan tahap dalam grafik ini yang sudah kita buat. Oke, saya remind lagi. Kalau kalian membuat 2 seperti ini, atau kalian membuat 3, pastikan misalkan satu tenaga kerja ini sejajar dengan satu tenaga kerja ini. Saya gini ya. Nah ini kan sejajar ya, 2 sejajar, 3 sejajar, dan seterusnya. Karena kita akan menentukan yang namanya batas produksinya seperti apa. Ini saya kasih warna pink aja deh, yang norak-norak. Jangan pink. Warna apa ya? Yang bagus ya, yang mencolok. Ya nggak apa-apa, pink aja yang tadi deh, yang alay gitu. Oke, di sini ada bacaan. Kita fokus bacaan. Tahap 1 produksi, tadi saya sudah katakan bahwa tahap produksi itu dibagi menjadi 3 ya. Tahap produksi itu dibagi menjadi 3. Tahap 1 batasnya adalah sampai terjadi the law of diminishing return. Oke, saya jelaskan dulu the law of diminishing return itu apa. The law artinya adalah hukum, diminishing pengurangan return berarti hukum pertambahan hasil yang semakin menurun. Itu terjadinya ketika apa? Oke, kita lihat dulu di tabel. Oke, seperti yang saya sudah jelaskan bahwa the law of diminishing return itu fokusnya adalah mengenai bahasan mengenai marginal product. Apa? Marginal product ya. Oke, ini diingat-ingat. The law of diminishing return. Law of diminishing return. Kalau udah membahas ini, saya singkat LDR ya. The law of diminishing return, kalau udah membahas ini, berarti fokus bahasannya adalah mengenai marginal product atau produksi tambahan yang marginal product, produksi tambahannya. Nah, ini marginal product.
Nah, berarti kalau misalkan dari data ini kan ini ada TP, MP, AP. Jadi kalau ada pertanyaan kapan terjadi the law of diminishing product, berarti kalian fokusnya yang dilihat adalah tabel atau data dari marginal produknya. Oke, kita ulang ya. The law of diminishing return atau hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang itu terjadinya pada saat apa? Oke, di sini kita lihat karena the law of diminishing return pembahasannya fokusnya adalah marginal product, maka kita akan fokuskan ke angka-angka yang marginal product ini. Terjadinya kapan si hukum itu, the law of diminishing itu? Terjadinya pada saat MP-nya sudah maksimum. Kita lihat dari data, MP-nya maksimum yang mana? 340. Oke. 340 ya. Yaitu sebesar 4 tenaga kerja. Jadi ketika 4 orang tenaga kerja di sini adalah untuk 1 hektar tanah ini yang disoal maksimumnya atau idealnya dikerjakan oleh 4 orang tenaga kerja. Oke, terjadinya hukum the law of diminishing return adalah pada saat ketika MP-nya sudah mengalami maksimum, sudah tinggi gini nih, udah maksimum, dia kemudian mengalami penurunan. Nah, namanya diminishing kan berarti penurunan kan. Nah, sudah mengalami penurunan pas di saat tahap 5 orang. Ketika ditambah 1 orang menjadi 5 orang pekerja, dia marginal product atau tambahan produknya malah mengalami penurunan. Nah, inilah, oke, ini saya gambar ya. Ketika 5 orang ini atau setelah MP-nya mengalami penurunan, nah ini 5 orang ini, terjadilah hukum the law of diminishing return, law of diminishing returns, LDR. Jadi saya ulang, ketika nilai MP-nya, karena the law of diminishing fokus utamanya adalah nilai MP, ketika nilai MP-nya sudah maksimum kemudian mengalami penurunan karena penambahan jumlah tenaga kerja yaitu 5 orang di sini soalnya, maka di sini dia mengalami yang namanya LDR. LDR atau law of diminishing return ya. Jadi di sini sudah mulai mengalami LDR atau law of diminishing returns. Nah, seperti itu. Jadi, kalau di soal kita balik lagi ke cara membuat batas tahap produksi. Di sini tahap produksi 1 batasnya adalah sampai terjadinya the law of diminishing return. Kita lihat di soal lagi tadi ya. The law of diminishing return terjadi pada saat 5 tenaga kerja. Oke, 5 tenaga kerja ya. Berarti di sini kita akan gambar garis, tarik garis lurus 5 orang tenaga kerja, karena terjadinya law of diminishing return tadi kan pada saat 5 tenaga kerja. Nah, kita garis 5 dan 5. Nah, ini seperti ini. Kita garis, kita tarik garis dari atas ke bawah. Ini adalah tahap produksi yang pertama. Wow, sudah saya jepit tadi. Oke, sekarang tahap produksi kedua kapan? Terjadinya kapan tahap produksi kedua tersebut? Kita lihat. Tahap yang kedua, tahap produksi kedua batasnya adalah sampai dengan MP-nya adalah 0. Kita lihat garis MP. Mana sih yang garis MP? Ini yang hijau ya. Marginal produknya sama dengan 0, yaitu ketika tenaga kerjanya 8. Berarti kita tarik garis 8 ke tenaga kerja. Nah, ini adalah batas tahap produksi 2 atau ketika MP-nya adalah 0. Nah, saya buka dulu. Oke, ini 8 orang tenaga kerja, kita tarik. Nah, inilah kenapa tujuannya saya suruh kalian menggambar kalau bikin 2 ruas kayak gini, antara satu dengan satu yang ini terus sejajar, karena kita akan menarik garis seperti ini. Oke, kita sudah punya 2 garis, sudah punya 2 batas, ada 3 ya, ada 3 ruas ya. Karena tadi tahap produksi, kita ulang, ada 3 tahap produksi. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Nah, berarti yang di sumbu ini, dari garis yang ini ke sini, ini adalah tahap pertama, daerah tahap pertama kegiatan produksi. Nah, yang tahap kedua, ini masuknya yang diapit 2 garis pink ini. Ini masuknya adalah tahap 2 produksi. Nah, tahap 3 produksi, nah ini dari garis yang ini, dari garis yang 8 orang tenaga kerja sampai ke sana. Nah, ini adalah tahap 3 produksi.
Kalau saya gambarkan, saya tuliskan ini di sini ya. Ini maksudnya ruas ini sama ruas ini ya. Ini adalah tahap 1. Tahap 1 produksi. Oke. Yang kedua, yang ini adalah tahap 2 produksi. Yang terakhir yang sebelah sini, dari garis yang ini, pink ini sampai keluar sini, ini adalah tahap 3 produksi. Oke, itulah bagaimana cara menggambar grafik untuk teori satu input variabel. Ini satu input variabel ya. Jadi kalau kalian nanti ada soal seperti itu, disuruh membuat grafik, atau di soal kalian ada grafik nih, kalian analisis dari grafiknya nih. Oh, di sini tenaga kerja, kita lihat tenaga kerjanya dia bertambah terus, ditambah terus. Nah, terus habis itu faktor produksi lainnya di sini adalah untuk kuantitas. Di grafik kuantitas di sini adalah tenaga kerja. Tenaga kerjanya cuma satu. Maksudnya tenaga kerja, faktor inputnya, faktor produksinya cuma satu, yaitu tenaga kerja. Nah, di sini berarti ini adalah grafik yang masuk ke dalam teori satu input variabel. Nah, ini kalian tinggal analisis. Jadi kalau misalkan teori satu input variabel itu grafik yang ada di teori satu input variabel itu adalah grafik TP, AP, dan MP. Nah, itu. Dan cara menggambarnya seperti ini. Ini tahap-tahapnya, cara menentukan batasnya seperti itu, cara menggambarnya sudah saya tutorialkan. Silahkan kalian kerjakan soal sesuai dengan yang saya contohkan. Soal ada di PJJ, silahkan kalian akses. Kalian bisa mengerjakannya, saya kasih waktu pengerjaan 150 menit atau sekitar 2,5 jam. Kalian bisa buka, setelah kalian bisa buka sampai hari Senin tanggal 28 batas terakhir saya tutup, kalian sudah tidak bisa mengerjakan lagi soalnya. Jadi dimanfaatkan waktu yang banyak tersebut, silahkan kalian kerjakan dan semangat terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.